Anggota Muhammad Yamin. Saya perhatikan dan saya lanjutkan kepada angka 9 karena lebih mengenai pokok pembicaraan. Negara rakyat Indonesia menjadi anggota yang berkedudukan dalam permusyawaratan bangsa-bangsa sedunia. Barang siapa mendapatkan kewajiban menyusun suatu negara menurut dasar yang 3 itu, maka dengan sendirinya dia menolak suatu negara yang hanya disusun sekeliling beberapa orang penganjur saja, yang hanya disusun sekeliling suatu tujuan partai atau mazhab, yang hanya disusun di sekeliling suatu pikiran ahli negara, atau menurut suatu perintah dari atas atau dorongan dari suatu pihak. Dasar yang 3 itu memberikan akibat bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya. Adapun negara Indonesia bukanlah negara satu golongan, negara angkatan atas atau negara bangsawan, melainkan dengan segala kesucian suatu negara rakyat Indonesia yang mempertahankan tempatnya di atas dunia. Pembicaraan bagian atas dapatlah saya ringkaskan bahwa dasar-dasar yang kita perbincangkan memberi dorongan kepada kita bahwa negara yang akan dibentuk ialah suatu negara rakyat Indonesia yang tersusun dalam suatu Republik Indonesia yang dikepalai oleh seorang kepala negara pilihan dan dijalankan sebagai pusat oleh kementerian yang bertanggung jawab kepada Majelis Musyawarah, dan semuanya dilindungi oleh suatu pemerintahan syuriah yang mewujudkan permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan otak, dan terbentuk bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia yang tidak mengenal perpecahan atau terbagi-bagi. 2. Pembelaan. Berhubungan dengan itu, Tuan Ketua, maka sampailah saya kepada dasar pembelaan negara. Adapun pengakuan dasar yang 3 itu memberi dasar kepada soal kemiliteran, pembelaan yang akan mempertahankan negeri dalam waktu perang dengan senjata. Hubungan pembelaan ini dengan dasar yang 3 itu hanya susunan permusyawaratan secara agama yang mementingkan dasar atau jalan suriah, menimbulkan perang jihad baik yang besar ataupun yang kecil. Dasar adat memberi akibat perang karena kepada serangan dari dalam dan dari luar negeri. Karena keraman ialah kemestian yang diharuskan adat membela negeri dengan melawan dan menjalankan kekerasan kepada kelaliman. Dan rasionalisme menyempurnakan teknik dan disiplin peperangan dan menyusun siasat perang. Atas dasar 3 itu, maka berdirilah suatu bala tentara yang memakai dasar kebangsaan dan keagamaan, yang berperang dan membela negara menurut dasar yang benar dan sungguh dalam. 3. Budi negara. Tuan Ketua, telah saya sampaikan kepada dasar budi pekerti negara. Tiap-tiap negara yang terbentuk oleh peradaban yang sempurna perlulah tidak boleh tidak mempunyai budi pekerti atau moral. Negara yang bermoral tidak mempunyai corak dan warna istimewa. Budi pekerti negara ialah tali perhubungan hati rakyat dengan negara yang melindunginya. A. Setia negara. Negara pertama, Kerajaan Sailendra Sriwijaya, sanggup menahan gelombang massa karena mempunyai moral yang dipusatkan pada rasa kebaktian yang pada waktu itu berwujud setia kepada negara kesatuan. Tidak berbakti atau tidak setia kepada negara ialah satu kesalahan yang sebesar-besarnya yang mengenai kejujuran hati sanubari seorang putra negara. Negara pertama memang hilang dan runtuh, tetapi kesetiaan kepada rumah tangga, kesetiaan kepada persekutuan desa dan daerah, kesetiaan kepada bangsa dan tanah air adalah satu sifat utama orang Indonesia. Jikalau negara baru sudah berdiri, maka setia negara hidup kembali dan menjadi moral yang datang dari hati sanubari segala putra negara. Sifat-sifat bangsa dan tanah air yang kita pusakai itu bertambah lagi dengan sifat pusaka yang ditinggalkan oleh negara Indonesia kedua. Majapahit mempunyai moral negara yang menumpahkan kepercayaan yang penuh kepada tenaga rakyat. Majapahit didirikan di desa terik yang pada saat yang mengharukan hati, yaitu di hadapan rakyat dari beberapa daerah ketika bangsa Indonesia diperhubungkan dengan bumi Indonesia, dengan ayunan pacul orang Tarsik, anak Madura yang mengeluarkan peluh keringat di bawah pohon maja yang daunnya berduri dan buahnya rasanya pahit. Keadaan ini memberikan tamsil dan anjuran kepada kita bahwa pembentukan negara kedua didorongkan oleh suatu moral yang yakin akan tenaga rakyat dan berjuang mengatasi kesukaran hidup dan kepahitan usaha.
sehingga akibatnya memberikan kepuasan hati untuk bersama. B. Tenaga rakyat. Negara kedua menjadi kuat di seluruh Asia Tenggara, terutama setelah tenaga rakyat memuncak dengan hebatnya dalam tangan Gajah Mada. Orang rakyat bertenaga rakyat berbakti kepada keselamatan negara. Juga keyakinan akan tenaga rakyat ini kita wariskan kepada negara ketiga, tetapi negara ketiga mempunyai pokok pangkalnya sendiri. Negara Indonesia ialah hasil perjuangan rakyat karena ingin merdeka. Juga dapat diramalkan bahwa beratus-ratus tahun sesudah pelantikan negara Indonesia, maka semboyan perjuangan Indonesia merdeka akan mengisi ingatan dan kalbu turunan kita. Zaman sekarang akan meminta tempat pada lembar sejarah kebangsaan sebagai riwayat perjuangan kaum sahabat dalam sejarah pengembangan agama Islam. Mendapat tempat istimewa dalam segala buku agama. Moral rakyat Indonesia dalam 400 tahun di waktu belakangan ini ialah ingin merdeka, dan mau merdekalah yang menjadi dasar budi pekerti mereka. C. Kemerdekaan. Ketiga sifat di atas, yaitu setia negara, yakin akan kekuatan rakyat, dan ingin merdeka adalah kelahiran moral negara ketiga. Moral ini akan memasuki segala urat nadi negara baru itu. Moral itu sangat tinggi karena budi pekerti itu akan tertanam dalam negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan beradab kebangsaan. Karena budi pekerti itu akan tertanam dalam negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan beradab kebangsaan.